you can keep me inside the pocket of your jeans, holding me closer till your eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Kembali lagi, dia akan mengatasi masalah tanpa. Saya mau nanya sama Mbak Ajeng sekarang. Tadi apa yang dikatakan Ronald itu semuanya udah benar ya? Benar. Jadi komitmen tadi itu ya, orang tua tuh harus seperti itu juga. Tapi sekarang ada juga yang mengangkat anak itu karena mengangkat anak itu kan pasti berhubungan dengan yang namanya hukum, psikologisnya, ekonomisnya juga, nanti pembagian harta misalnya seperti apa, nanti akan berdampak itu semuanya. Tetapi ini ada orang yang single misalnya sendiri, tetapi dia mengangkat anak. Apa akan berdampak nggak sama si anak? Ya, orang tua tapi single, mengangkat anak. Iya. Ya, kalau kita lihat jadi orang tua itu kan sama sekali tidak mudah. Iya. Dibutuhkan kesiapan mental, kesiapan psikologis, dan jangan lupa bahwa orang tua perlu menyiapkan hak-hak anak, dan itu wajib dipenuhi oleh orang tua. Jika seseorang yang single, namun dia juga matang secara psikologis, dia bisa dan tahu apa yang dibutuhkan untuk menjadi orang tua, saya rasa hal tersebut bisa terjadi. Asalkan yang perlu diingat, apakah dia sanggup sebagai orang tua tunggal menghidupi anak itu, kemudian bisa menjadi panutan bagi seorang anak tanpa pasangan. Itu juga salah satu yang mungkin paling berat ya, harus dipertanyakan. Ya. Makanya memang harus mengambil secara ada maksudnya oleh hakim ditentukan baru diperbolehkan. Betul. Gitu ya. Saya rasa memang kalau secara hukum akan banyak hal-hal yang harus dipenuhi ketika seorang yang single ingin mengangkat anak. Iya. Ronald pernah tahu kan bagaimana? Pak, kalau maaf nih Pak nih, kalau hakimnya sedang main bola umpamanya. Hakim garis itu, Meng. Kalau itu hakim garis, Meng. Bukan. Ya, kalau saya mengacu kepada keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 41 garis miring huk garis miring kep garis miring 7 garis miring 1984 tentang petunjuk pelaksanaan perizinan pengangkatan anak. Di keterangan nomor 9 ini, di sini tertulis adopsi anak tidak hanya berlaku bagi pasangan suami istri, tapi juga dibolehkan untuk wanita atau pria yang masih lajang, asalkan mempunyai motivasi yang kuat untuk mengasuh anak. Nah, ini yang jadi pertanyaannya. Jadi boleh, cuman saya berpikir begini. Ketika anak diadopsi oleh seorang perempuan, dia butuh figur ayah. Iya. Begitupun sebaliknya. Jadi alangkah baiknya jika yang memang mengadopsi itu ya pasangan, meskipun boleh. Dan ada kan teman-teman kita juga nih yang single tapi juga mengadopsi anak gitu. Nah makanya Manjeng, ini ada pengaruhnya nggak sih kalau misalnya cuma sebelah aja yang membesarkan anaknya? Kalau bicara hanya satu, misalnya ibu atau ayah saja yang mengasuh seorang anak angkat tentu saja ada pengaruhnya. Ada. Tapi kalau memang ada super sistemnya, misalnya dari keluarga terdekat, ada kakek, ada om, atau ada tante, atau nenek yang bisa membantu pengasuhan tersebut, sehingga pada akhirnya anak tetap mendapatkan figur yang dia butuhkan. Jadi ada father figurnya misalnya dari kakeknya, dari uaknya, omnya, itu masih boleh nggak apa-apa? Boleh. Yang penting peran-peran yang seharusnya tertanam pada anak itu bisa diperoleh oleh anak angkat tersebut. Oke, ada satu fenomena lagi nih. Kalau binan, Pak Ronald. Nah itu dia. Ya ini. Sekarang kan ya ngetren juga lah, kita tahu pasangan sejenis mengadopsi anak. Contohnya Elton John dengan pasangannya laki-laki juga mengadopsi anak. Nah ini buat si anaknya gimana Mbak ya pengaruhnya? Saya rasa bisa terjadi kebingungan pada seorang si anak. Yang satu ayah, yang satu bapak. Iya. Bingung kan? Bingung kan? Iya. Yang satu ibu, yang satu bunda gitu. Gimana kalau gitu kasusnya ya? Kalau seperti itu kasusnya memang harus ada kesempatan pada anak untuk memilih. Sebetulnya pilihan mengenai pasangan hidup itu kan bukan menjadi sesuatu hal yang terbentuk. Jadi bahwa yang namanya pilihan, tentunya anak diberikan kebebasan untuk memahami dan dia tahu bahwa tidak hanya itu pilihannya. Bahwa misalnya ada pasangan sejenis, ada pasangan hetero, ada yang memilih untuk hidup melajang, ada yang memilih untuk hidup menikah.
Umur berapa itu anak dikasih tahu ya kalau ada pasangan yang sejenis gitu? Saya rasa kalau di zaman sekarang ya sangat mudah untuk anak itu melihat kenyataan hidup. Lihat contoh gitu ya. Iya, realitasnya kan memang seperti itu. Ini kalau Messi setuju nggak kalau ada orangnya? Kan banyak yang yang di luar ini mengambil anak gitu. Kalau aku tuh pernah nonton film I Am Sam. Itu waktu itu Sean Penn ya yang main. Dia punya anak kandung, tapi karena dia adalah orang special needs gitu ya, dia retardasi mental, sampai akhirnya pengasuhan harus dialihkan kepada orang tua yang memang punya kapasitas untuk mendidik anak. Sampai pada akhirnya menang ternyata, pengadilan itu harus mengembalikan anak itu kepada orang tua kandungnya. Kenapa bisa sampai kayak begitu? Menurut aku sih itu kasus yang luar biasa, harus dicontoh untuk semua single parent. Karena di film I Am Sam itu si Sean Penn itu emang cinta sayang banget sama anak itu, dan dia melihatkan dia seorang ayah, bertanggung jawab walaupun dia punya kekurangan, sampai sampai akhirnya pengadilan bisa memberikan hak asuh itu kembali kepada orang tuanya. Artinya Sean Penn itu di situ walaupun dia sebagai single parent, dia bisa mewakili sebagai sosok ibu dan sosok ayah. Karena anaknya nggak mau diadap gitu loh. Ya, karena anaknya memang sudah ada sama anaknya memang terjalin hubungan jadi orang tua dengan si anak itu. Jadi menurut aku kembali lagi mau dia single parent atau apapun, yang paling penting adalah bonding dan anak itu nggak mungkin bisa dibohongin. Kalau dia punya bonding, dia punya cinta, dia pasti tidak mau melepaskan. Tapi hati-hati jangan sampai fatherless dan motherless itu. Nah, saya mau tanya sekarang, surat tadi bagaimana pembacaannya ini nih? Ini penting sekali untuk Maggie. Ini suratnya gimana sih, bunyinya suratnya itu tuh? Ntar pada ini. Ya. Lihat dong ini dari orang tua kamu nih. Iya. Dilihat ngomongnya ke anaknya dong Pak Jarwo. Ini dari bapak ditatap kamu. matanya Pak Jarwo. Ibunya. Bacaannya Nasruddin. Ini suratnya apa ini ya? Suratnya dari ibunya. Nama Windiarti. Siapa? Windiarti. Win. Enggak ada singkat. Kirain ada singkatan. Umur 19 tahun. Pekerjaan swasta. Sebenarnya saya sangat berat hati meninggalkan anak saya ini. Namun karena keadaan yang tidak memungkinkan. Lucu. Sedih ya? Lucu dari mana orang sedih begini? Saya persilakan dengan ikhlas untuk merawat bagi yang menemukan. Tolong adopsi anak ini. Adopsi lebih baik daripada aborsi. Adopsi memberi harapan hidup pada anak, sedangkan aborsi menghilangkan hak hidup anak. Terima kasih. Wassalam. Bapak ketemu surat ini di mana pas di situ, Pak? Di sawah, Pak Denny. Di dekat anak ini? Iya, di samping. Ibunya ada lagi nulis? Nggak ada, udah pergi. Udah pergi. Ya takut. Udah pergi. Tuh ada, saya tangkap langsung buang anak. Ibunya nggak ketemu sama bapak? Nggak ketemu. Bapak ketemu anaknya dulu atau suratnya dulu? Ketemu anaknya dulu. Anaknya dulu. Anaknya ngasih surat ke bapak. Suratnya ngasih tahu ada anak di situ. Iya. Kita lanjutkan surat yang satu ini.